Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang topik bisnis online munafik. Jadi ini sebenarnya membahas tentang orang-orang yang apa ya, yang mau cari duit online ya, mau bisnis online. Cuma dia ya entah itu dia gampang baper atau dia itu ya harus mengakui ya kalau misalnya dia itu ya mungkin ya pemula yang dalam pikirannya kesulitan untuk belajar bisnis online gitu. Dia ngelihat apa kayak semacam tutorial atau video dan dipikir waduh sepertinya susah itu. Jadilah muncul kata-kata ya kata-kata yang dalam dalam hatinya bilang apa dalam di mulut tuh bilangnya tuh jelek atau negatif atau ya pokoknya ngebully lah istilahnya, cuma dalam hatinya dia tahu gitu loh, dia tahu mana yang bisnis online yang berkesinambungan ya, yang bisa membawa ke arah kesuksesan, mana yang cuma sekedar untuk ya istilahnya channel-channel yang ngajarin bisnis online tapi cuma gimmick aja gitu. Nah, di sini orang-orang kayak gitu ya karena kearoganannya, karena kesombongannya, akhirnya ya dia emang banting setir istilahnya gitu. Ya itu emang pilihan orang-orang ya, pilihan beda-beda. Banting setir, nyarinya yang gimmick-gimmick yang apa sih yang bombastis bombastis terutama di channel-channel kayak apalah 500 apa 30 juta per bulan cuma ngupload video ginian doang. Nah, seperti model-model seperti itulah yang dipilih. Padahal dalam hati mereka istilahnya intuisinya udah mengatakan kalau ini bisnis yang benar, cuma namanya bisnis yang benar itu ya nggak gampangin kayak yang channel-channel gimmick itu. Bisnis yang benar itu ya emang harus dari awal membangun pondasi, kerja keras, membuat konten, membuat ya pokoknya mengumpulkan pelanggan sehingga akan tercipta ya pelanggannya happy, bisnisnya dapat order jalan terus gitu. Konsisten seperti itu. Nah, itulah yang membuat orang tuh kadang ya nggak mau gitu kayak gitu. Ya emang gimana gitu kalau ngikutin, kalau cuma nonton yang gimmick-gimmick aja sih ya itu banyak, dan ya hati-hati juga itu makan korban. Korban apa? Korban waktu ya, sama ya apa kelanjutan bisnisnya gitu. Orang yang nonton-nonton kayak gitu ya akan terjebak dalam ya itu channel bahas tentang yang cari duit mudah-mudah aja. Dia nyoba terus setiap video baru, dia nyoba. Nah, di sini bedanya saat Sirtiman misalnya kasih konten sih simple aja. Hobi kalian apa? Coba kalian buat jurnal dari apa yang kalian hobinya itu, mulai sampai ya terus aja konsisten buat jurnal, nah itu buat channel, juga buat video atau ebook panduan, itu buat jurnalnya sampai ada kesuksesan di situ gitu. Sampai ada orang misalnya channelnya subscribe, ada orang. Nah, di sini kan Sirtiman biasanya untuk monetasi kan entah itu affiliate marketing atau jadi seller produk digital seperti itu gitu. Jadi kalau affiliate marketing ya bisa memasarkan produk ya dari marketplace, entah itu Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Ya, misalnya kita membahas tentang mancing gitu, itu kita bisa rekomendasikan pancingannya merek apa, yang harganya berapa, pilihan-pilihannya apa gitu. Nah, di sini juga kita bisa bikin produk digital, artinya apa? Video.
dari awal, kalau perlu belanja mancingnya di mana, nawar-nawarnya, sampai dia mulai ngelempar pancingan. Nah, seperti itulah maksud Sirtiman itu. Cuma kebanyakan orang terjebak sama yang video-video gimmick, ya nerangin, entah itu kreatornya nerangin cara dapat duit 20 juta dalam 1 bulan cuma ngupload video, atau cara bikin video ratusan video dalam waktu berapa menit. Ya sekarang kalau bisa semua tuh, bisa semua, terus menengahnya apa, terus tingkat advance-nya apa gitu. Di situ kan nggak dijelasin karena dia emang kreatornya cuma cari informasi yang ujung-ujungnya doang gitu, yang mudah dibikin gimmick, yang cari korban pemula istilahnya seperti itu. Ya maksudnya baik memperkenalkan pemula untuk metode, cuma ya kalau ada istilahnya penonton yang nggak paham nggak paham konten kayak gitu, nggak paham bisnis online itu ya harus kayak gimana, ya mereka akan terjebak dalam ya lingkaran, ya itulah lingkaran pemula itu. Dia akan nyoba-nyoba terus, gagal dia coba metode lain, gagal dia coba metode lain gitu. Sedangkan di sini Sirtiman ya jelas gitu apa yang dia suka, itu harus di ya dibuat semacam jurnal perjalanan. Jurnal ini apa sih gitu? Jurnal ini biar kalian ini bisa bisa dipercaya atau enggak sama pengikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ini orang ngajarin bisnis online tapi ya istilahnya produknya apa gitu, maksudnya munculnya dari mana, tahu-tahu kok ya mungkin ketemu dari algoritma YouTube. Cuma kan mereka yang namanya orang kan pasti kan skeptis, ini orang tahu-tahu ngajarin bisnis online terus ini gimana caranya gitu. Biasanya kan mereka mencari, oh ternyata dia tuh dulu dari ya contohnya perjalanannya seperti ini, dia bikin proyek ini, dia bikin proyek ini, jadinya orang percaya gitu. Orang akan menentukan, akan ngikutin, ya istilahnya follow langkahnya dia, atau atau kalau nggak cocok ya dia akan cari yang lain seperti itu. Istilahnya orang itu butuh sesuatu ya, seorang untuk dijadikan inspirasi ya, boleh dibilang ya eh, sumber penyemangat atau seperti itulah. Jadi misalnya di sini ya kayak Sirtiman ini kadang suka sama, ya kayak di bisnis online ini kayak ada bule-bule yang ya udah apa sih, ya Sirtiman juga tahu perjalanannya dari dia awalnya, istilahnya mulai dari mana sampai bisnisnya pecah, terus dia bangun perusahaan sendiri, dan ya pokoknya untuk ngebrandnya dia ini caranya cara dia sendiri gitu loh, nggak harus cara yang orang-orang bilang, nggak harus yang kreator-kreator gimmick bilang gitu. Nah di sini ya itu yang Sirtiman suka, itu yang Sirtiman percaya, itu yang Sirtiman follow gitu. Nah untuk itu ya kalian harus bisa, ya harus paham kalau misalnya ada konten-konten yang cuma ngajarin pemula doang. Nah ini kalian harus paham, ini kalau kalau tahap yang pemulanya udah lewat, terus selanjutnya gimana gitu. Ya kalau dia cuma ngajarin ujung-ujungnya doang, awalnya doang, ya ini ya bakalan susah gitu kalau nggak ada orang yang bener-bener ya istilahnya share jurnal ya. Makanya kalian itu butuh share jurnalnya dari kalian saat susah, belum ada pendapatan, bisnis online, sampai kalian pecah telur pertama, share sampai kalian ini jadi orang benar-benar, oh begitu ternyata bisnis online gitu, nggak semudah yang dibilang, tapi benar-benar ini yang real gitu loh, ini yang bisa dipercaya. Nah seperti itu gitu loh.
Nah kadang orang ya menolak, dibilang menolak apa ya, dikasih pilihan kalau yang namanya mimpi ya, mimpi kan orang pengennya mimpi indah gitu. Nah, cuma masalahnya ya orang-orang yang munafik itu memilihnya ya mimpi buruk gitu. Kita udah kasih gambaran kalau begini-begini bisnisnya dalam 1 tahun kejar target ya dalam tahun kelima atau ke-10 itu seperti ini gitu. Ya cuma kalau orang munafik ya mereka akan menyangkal, mereka akan beralasan, mereka akan pokoknya bertentangan ya, bertentangan semua pokoknya berlawanan deh. Intinya emang ya mungkin mereka tahu gitu loh. Cuma ya kayak tadi kesombongan, kearoganan ya mereka nggak nggak akan menerima karena nggak aja deh gitu. Itulah yang nggak aja deh itu yang bisa menjadi bencana ya. Kalau udah dari kasih mimpi indah, kenapa pilih mimpi buruk gitu? Mereka coba cara yang kejebur yang ya ya inilah harus paham antara pebisnis online sama konten kreator gitu. Kalau konten kreator bikinnya konten aja gitu. Mereka nggak ya ada sih satu dua yang ngasih blueprint gitu. Nah di sini Sirtiman ya emang udah tugas Sirtiman kalau bisnis online mereka harus paham blueprint, harus paham mentalnya tuh harus bener-bener dibina kuat. Hal-hal yang bikin ragu, kegagalan, bikin alasan itu harus dibuang jauh-jauh. Yang penting action, proyek, ya terus jalan terus gitu. Gagal, bangkit lagi, coba lagi, gagal, bangkit lagi, coba lagi. Bisa mungkin membangun komunitas juga bikin konten ya, konten manajemen, konten strategi yang yang boleh dibilang ya tetap engage ya pelanggannya jangan sampai apa drop gitu. Pelanggan harus tetap terus ditambah, terus dibikin happy, terus pokoknya dibikin pelanggan itu menjadi ya benar-benar jadi aset kita. Mereka bisa sukses dari kita, mereka juga bisa share ke yang lain. Seperti itulah harus regenerasi ya guys. Disinilah ya boleh dibilang arti macan mati meninggalkan belang. Nah inilah seperti ini gitu. Jadi orang nih harus ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk sesama ya, untuk yang benar-benar berguna buat yang lain gitu, dan orang lain juga akan merasakan manfaatnya itu. Kalau cuma bisnis online tuh ya cari duit sendiri, tutup kuping, ya itu belum bisnis online. Kalau gitu itu apa sih, bisnis bisnis orang egois. Kalau kayak gitu bisnis online ya bener-bener jadi harus sharing pengalaman tuh, nggak harus sharing rahasia-rahasia itu ya, nggak harus. Cuma dia sharing pengalaman, sharing jurnal sehariannya, sharing kesuksesannya, sharing rencana-rencananya gitu. Ya nggak semua orang pasti akan bisa ngikutin ya, nyontek atau apa. Yang jelas justru jadi semangat. Pokoknya hindari ya rata-rata pemula tuh mikirnya apa sih, ngejar apa screenshot ya kayak gitu-gitu. Pokoknya diarahkan pemula untuk segera action, segera bikin jurnal pertamanya itu. Kalau nggak ada bikin jurnal sebenarnya ya mereka nggak, percuma juga bisnis, cuma nggak kelihatan, nggak ketahuan rekam jejaknya itu, mereka nggak bisa dipercaya atau enggak gitu. Dari situ aja gitu. Namanya bisnis online, bikin channel, biar aja channelnya natural ya, sebisanya, saat-saat dia semampunya ya. Kalau dia pedenya konten ini ya nggak apa-apa, itu nggak harus segala sesuatunya ya kayak konten kreator kan bilangnya harus berdasarkan niche, berdasarkan kata kunci, harus tetap dijaga ya. Cuma kenyataan itu kan cuma teori gitu. Sedangkan namanya orang tuh, namanya ngupload aja
kemungkinan males namanya bikin konten video. Mungkin ya di rumah udah ada wifi, udah apa sih, handphonenya udah bagus, cuma kalau untuk ngerekod sama ngupload belum tentu gitu. Itu ada harus mental yang harus dibina, konsistensinya, terus apalah, harus paham target. Makanya di sini dengan jurnal itu ya menjaga agar dia jangan nunda-nunda, jangan males, karena saat dia jurnal otomatis ada penonton. Penonton juga berharap jurnalnya ini akan arahnya kemana, berhasil atau enggak. Mereka akan mati-matian support gimana berhasil kok gitu. Orang yang munafik ya pasti ada gitu, pasti ada gitu. Mereka ngejelek-jelekin, mereka ngebully ya, cuma ya udah gimana lagi gitu. Kita udah jalan gitu, kita udah mulai jurnalnya itu. Mereka cuma kalau cuma ngebully ngebully doang ya, sebenarnya mereka juga paham gitu, dia udah start sedangkan dia belum gitu. Dia cuma bisanya cuma yang ngedumel aja karena kita start duluan seperti itu. Nah, inilah bedanya ya, harus bisa ya kalau bisa ya jangan jadi orang yang munafik itu. Kalau udah nonton video ini ya harus kembali merenung ya, mau jadi orang kayak gitu terus atau ya mulai project, mulai jurnal. Kan dibilang kalau mau, ya kalau kita dari titik awal sini sekarang sampai mau mengejar target tujuan itu, kita harus membuat sesuatu ya, entah itu project, entah itu ya pokoknya kita harus produktif membuat sesuatu. Nggak bisa kita cuma berandai-andai, cuma belajar mulu, itu nggak bisa gitu. Kita harus berbuat sesuatu. Makanya di sini Sir Riman sarankan jurnal ya, jurnal biar kita bisa mulai, bisa disiplin, konsisten gitu. Ya minimal coba setahun lah, setahun konsisten. Biasanya orang begitu, awal-awalnya doang oke, giliran sebulan banting setir, tawarin yang lain ya, seperti itu lah. Oke, jadi di sini guys ya, semoga bermanfaat kontennya ya. Untuk yang mau tanya silahkan ya, kalau yang kira-kira kalian kesulitan keluar dari orang-orang tipikal yang munafik itu ya, ya saatnya kalian merenung ya, saatnya kalian, ya di sini tujuannya kan bisnis online, mengajarkan cari duit online gitu. Nggak ada yang salah kok gitu. Kenapa harus dibully, kenapa harus dijelek-jelekan gitu. Itu kalian yang salah kalau kayak gitu. Makanya ya merenungkanlah diri kalian, berguna nggak gitu. Dibanding yang udah start duluan sama kalian yang cuma bisanya komen negatif, ya berguna atau enggak gitu. Untuk bisnis itu, untuk perkembangan bisnis kalian tuh efeknya gimana gitu. Ini udah mulai, udah mau menuju tujuan gitu, sedangkan kalian belum mulai-mulai. Ya gitu aja kerjanya, setiap hari cari-cari info, terus ngerasa nggak cocok. Ya kalau disuruh gerak, kalau disuruh mulai nggak mau, ya nggak akan ada. Mau keliling-keliling channel itu nggak akan ada gitu. Jadi ya tinggal, ya saatnya ya boleh dibilang ya harus merenung, harus buang energi negatifnya lah, ganti menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang berorientasi, cepat bertindak mencapai tujuan gitu aja. Untuk yang lain juga segera mulai, yang belum jurnal ya. Ini sebenarnya Sir Teman dari dulu ini apa ya, masalah jurnal ini yang ya kalau bisa jangan jadi penonton doang. Kalau udah ada yang jurnal, kita juga langsung start gitu. Jadi biar bareng-bareng sukses bersama gitu. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Jangan lupa jempolnya. Goodbye.